sebenarnya yang menarik adalah untuk Piala Presiden 2025 ini untuk Persib Bandung, mereka ini tuh harus mengejar target dalam tanda kutip, bukan target juara di sini. Dan Boy Nondak mungkin juga sudah paham ya, di Liga Indonesia public relation terbaik adalah papan skor. Makanya kalau seandainya untuk Piala Presiden harusnya mereka mencari Tarkam All Star. Jangan Pasti di situ ada jangan Liga Indonesia All Star. Liga ASEAN All Star tiba-tiba menang lawan MU itu Lawan yang MU itu ASEAN tapi All Star. bisa. enggak, Akan bisa karena lawannya ngalahin. MU, Mas. Sabar ya, sabar ya, sabar. Halo semuanya, kembali lagi di Sapa Suara Atlet dan Pakar. Hari ini kalian ditemani oleh saya Gautama. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar berita olahraga dan persepak bola yang ada di Indonesia yang lagi panas-panasnya nih. Tapi saya nggak sendirian, karena hari ini saya ditemani oleh dua teman saya. Yes. Ada Labib dan James Purba. Gautama the best. Gautama. Kalau Labib aku udah beberapa kali in ketemu frame. ya, ketemu dalam konten. Kalau Mas James nih Baru pertama kali ya? baru ini dan kalau Labib kita tahu sendiri gimana nerdnya dia tentang sepak bola Indonesia. Yes. Sampai ada julukan dia adalah trivia berjalan. Oh iya, betul, Wikipedia yang bisa bernafas. Katanya Wikipedia berjalan, tapi kali ini nggak berjalan, lagi duduk. Oh iya. Iya. Duduk tapi trivia. Iya. Nah, kalau Mas James ini jujur baru follow tadi malam. Dan aku Iya. stalking Instagramnya, Bener. stalking profilnya, ternyata pernah jadi media officernya PSS Sleman. Wow. Iya, Pak. Iya. Gimana sekarang Keren. PSS nih sekarang nih? Apa? Masih ngikutin PSS-nya nggak? Waduh, di Liga 2 Mas kayaknya Mas. Udah nggak di Liga 1, PSS kasihan banget. Gantian dulu ya. Persija. Gantian dulu. Iya. Iki Jeporo. Yoi, Persijap gantiin Jepara. PSIS. Oh Jawa iya. Tengah. Iya, kalau PSS digantiin PSIM. PSIM, saudara lama. Iya, nah Bayangkara gantiin? Bayangkara ini berarti kan Semen Padang apa ya? Bukan dong. Siapa lagi yang turun? Satu lagi kan ada Barito. PS Barito Putra. Barito Putra. Nah, pas banget nih kita lagi ngomongin tentang klub Liga Indonesia. Yes. Dan ini lagi apa kalau bisa dibilang jeda transfer ya, Bursa transfer sedang persiapan, para klub-klub juga sedang memperkuat timnya masing-masing, dan juga ada beberapa yang udah mulai pertandingan persahabatan atau mungkin uji coba. Pas banget yang mau kita omongin hari ini adalah tentang Piala Presiden 2020. Wow. Keren. Gimana? Aku cinta Piala Presiden. Piala Presiden tahun ini kayaknya formatnya banyak banget berubah dari tahun lalu ya. Bib? Sebenarnya sih kalau bicara format nggak banyak berubah ya. Karena format selalu dari babak grup dulu. Cuma yang berubah adalah kuantiti pertandingan dan kuantiti klub yang ikut. Ya. Karena ini boleh cerita sedikit ya. Piala Presiden ini kan pertama kali diperkenalkan 1 dekade lalu atau 10 tahun yang lalu di tahun 2015. Betul. Dimana saat itu Persib Bandung jadi juara. Ya. Pertama itu ya? Pertama, dan kemudian di tahun 2017 Arema, dan ketika tahun 2016 ketika Persib juara itu yang ikut itu sekitar 16 tim. Ya. Lalu ketika dari tahun 2017 ketika Arema juara, Persija sempat juara, 2018 ya 2019 Arema juara. Itu naik tuh jadi 20 tim karena ada tim-tim dari Liga 2 atau Second Division yang diundang. Hampir kayak ini ya Liga juga jalannya ya. Jatuhnya sampai kayak turnamen pendamping ya. Terus juga akhirnya di tahun 2022 kan sempat berhenti karena Covid. Akhirnya diadakan kembali. Saat itu kalau tidak salah yang ikut 16 tim atau 18 tim. Hingga akhirnya di tahun 2024 kemarin hanya 8 tim yang ikut. Iya. Hanya 2 grup, dan sekarang turun lagi 6 tim, tetap babak grup. Betul, kuantitinya memang berkurang, jumlah peserta dan jumlah pertandingannya, tetapi ingat ada kualitas yang berbeda karena ada untuk pertama kalinya Piala Presiden mengundang tim luar negeri untuk berkompetisi di Piala Presiden. Di Piala Presiden di edisi kali ini. Ya, edisi kali ini memang ada yang berbeda adalah tadi 2 tim luar negeri, Oxford United dan juga Port FC. Betul. Karena katanya memang ada pemain Indonesia di situ. Jadi biar ada nilai pasar yang dijual di Indonesia juga. Marketing ya. Daya tarik lebih tepatnya tarik, ada magnet. Sebenarnya sih kalau bicara bagaimana di awal sebelum berakhirnya musim kan memang
Ketua Federasi kita yaitu Pak Erick Thohir juga mengatakan ya bahwa akan ada tim yang diundang di Piala Presiden, dan yang diundang ini adalah tim dari luar negeri yang memiliki pemain Indonesia. Waktu itu banyak yang berspekulasi entah Venezia, Yokohama Marinos, atau beberapa tim-tim ya, SC Dender gitu, atau mungkin Venezia. Maksud saya Venezia, ada Jainzes, ada juga Palermo. Ternyata yang dipilih adalah Port FC yang dimana diisi oleh seorang Asnawi dan juga Oxford, ada oleh Romani dan Marcelino. Dan menurut James nih gimana? Apakah itu too much kah atau untuk gimmick, atau memang kayaknya perlu nih kita dari tim-tim Liga Indonesia ketemu dengan tim-tim yang luar gitu? Iya, tapi sebetulnya yang menarik adalah gimana kalau kita melihat dari beberapa edisi Piala Presiden ya. Karena memang secara kuantiti ini berkurang. Kalau seandainya memang di tahun lalu 8, sekarang tahun ini adalah 6 tim. Total berarti pertandingan cuma 8 ya? Iya, dan itu kan singkat banget. Singkat banget. 6 Juli mulai, 13 Juli udah selesai. Cuman memang yang kita perlu untuk ketahui lagi adalah apa sih yang diinginkan dari Piala Presiden ini? Apakah memang Piala Presiden ini hanyalah untuk ajang mengenalkan embrio baru nantinya? Karena kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah memang nanti di next season akan ada lagi tim-tim dari luar negeri dan kemudian juga jumlahnya akan bertambah? Atau memang ini hanyalah untuk gebrakan aja? Untuk sementara waktu aja nih sebetulnya. Karena jujur, kalau gua pribadi yang memang pernah punya pengalaman pada saat itu di klub, dan sempat dampingin juga di Piala Presiden, memang Piala Presiden adalah salah satu ajang yang dirindukan tapi memang ya kita ikut karena memang kebetulan di setiap pertandingan ada cuannya. Jadi itu adalah hal yang sangat realistis sebetulnya untuk klub, sehingga memang kuantiti boleh berkurang, tapi kalau kita melihat numbersnya secara angka yang didapatkan apabila juara ini lebih besar. Betul. Walaupun memang angkanya mau sebesar apapun tetap aja operasional 1 bulan segitu sebetulnya untuk klub di Indonesia. Hadiah paling besar 5M. 5,5. Juara 2 3M. Gitu. Dan itu ya sebetulnya hanya cukup untuk 1 bulan operasional klub Liga 1. Iya kan? Dan kalau seandainya kita mau bicara lebih luas lagi sih, sebetulnya gua pribadi lebih merindukan Copa Indonesia untuk diadakan. Ya kan? Nggak apa-apa ada Piala Presiden sebetulnya. Tapi Piala Presiden hanyalah untuk di awal musim aja sebagai pemanasan. Sehingga ini kan advantage sebetulnya untuk Persib dan juga Dewa United, yang dimana memang mereka adalah Arema karena memang juara Piala Presiden tahun lalu. Nggak enak kalau nggak diundang. Kemudian ini ada Dewa United. Alasannya itu aja kah? Iya, ada yang lain juga sih sebetulnya ya. Cuman itu yang gue bisa bilang. Persib dan juga Dewa United advantage buat kedua tim ini karena mereka akan jadi wakil Indonesia di Asia. Jadi kalau seandainya nggak ada kompetisi yang kompetitif sebelum liga dimulai, kayaknya kasihan pemain-pemainnya nanti kalau seandainya ikut Tarkam diomongin. Gitu. Jadi memang ya oke, ini Piala Presiden kita layak untuk apresiasi, kita layak untuk nikmatin, apalagi kan ada Oxford dan juga Port FC. Dan gue juga bisa bilang sebetulnya kalau kita mau cari tim-tim yang levelnya lebih tinggi, kita juga bisa sebetulnya. Tapi kan Oxford kita ada relasi di situ. Ya memang sangat mudah untuk bisa mengajak mereka juga ke Indonesia, dan marketingnya adalah karena ada Ole Romani dan juga ada Marceng. Kemudian juga untuk Port FC, klub-klub di ASEAN itu pingin untuk main di Indonesia. Karena apa? Engagementnya bagus di Indonesia. Dan di sana pun juga kan ada Asnawi Mangkualam. Sehingga promosi dari Piala Presiden 2025 ini kan adalah ayo nonton di GBK, ya kan? Karena memang ini akan menjadi pengalaman yang berbeda. Dan harapannya adalah klub-klub kita bisa belajar dari klub-klub yang di luar. Ya, semoga ini bisa menjadi ajang yang bisa dinikmatin, tapi kedepannya bisa terus konsisten dan mungkin kuantitinya lebih bertambah untuk pesertanya kalau menurut gua. Iya, tapi ya penting nggak penting sih. Nah, tapi kan ini termasuk apa ya? Yang namanya klub kan pasti butuh yang namanya pramusim. Ajang pemanasan. Pemanasan. Gimana caranya biar pemain-pemain yang mungkin musim lalu jarang bermain, ini mungkin musim ini bisa improve. Ketika di pramusim kan kita sering lihat tuh, pemain ini jarang main, tapi ketika dimainin ternyata oke juga gitu. Kalau zaman dulu seleksi pemain kan masih ada ya. Iya. Ajang pramusimnya, ajang seleksinya di pramusim ini. Cuman ini kemarin kan memang ya sebagaimana turnamen pada umumnya pemain didaftarkan, ada tenggat waktunya dan lain-lain kan.
Tapi yang berbeda juga selain ada klub luar negeri, di edisi kali ini ada yang namanya Liga Indonesia All Star nih. Yes. Itu antara fresh nggak fresh ya. Dulu kan pernah ada kalau kita zaman ESL All Star. ESL All Star ditandingin sama juara ESL-nya. Tapi satu pertandingan doang. Iya. aja. Hiburan cari Hiburan gitu doang. kan. Iya. Ya kalau ngelihat Liga Indonesia All Star kan lumayan menarik ya, dari kita lihat list-listnya memang pemain-pemain yang berkualitas. Saya lihat ada pemain dari PSM, dari Bayangkara FC, dari Persija Jakarta, dari Persita Tangerang. Banyak sekali, dan menurut saya ini juga nilai plusnya adalah kayaknya terlalu naif untuk bilang Liga Indonesia All Star mencari gelar juara, karena lebih baik adalah tim ini aja mungkin belum dibentuk secara keseluruhan ya. Nah. Apalagi turnamen tinggal beberapa hari lagi. Mepet banget ya. Mepet banget. Yang menarik adalah ini bisa menjadi ajang mengambil experience dari masing-masing individu saja sih kalau menurut saya. Tapi lawan yang dihadapin salah satunya adalah Oxford United. Yang menurut saya Oxford United jelas, walaupun dia adalah tim dari EFL Championship dan bukan tim papan atas di EFL Championship, tetap ada gap atau jarak yang cukup jauh dengan kualitas sepak bola di Indonesia. Dan harapannya adalah untuk pemain-pemain dari Liga Indonesia All Star plus di grup A ada Arema FC. Semoga kedua tim ini nih, Liga Indonesia All Star dan juga Arema FC, bisa mengambil pengalaman sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya dari Oxford. Apalagi Oxford mengatakan dalam websitenya bahwa dia akan menjadikan Indonesia sebagai tempat training camp musim panas sebelum nantinya balik ke Britania. Oh, jadi setelah Piala Presiden selesai mereka akan stay di sini agak lama nih? Enggak, selama Piala Presiden, tetapi mereka akan membawa pemain-pemain terbaik Pemain-pemain terbaiknya, termasuk oleh Romani dan juga Marcelino. Pemain-pemain muda yang tadi James bilang belum mendapatkan minute play, tidak hanya di klub-klub Liga Indonesia, tapi juga Oxford mengatakan akan memberikan banyak menit play buat Ole, buat Marcelino, dan ada satu pemain mudanya tadi saya lupa siapa, boleh ditaruh di komentar, yang akan juga diberikan kesempatan untuk bertanding di Piala Presiden ini. Jadi artinya Oxford datang ke sini nggak main-main. Nggak main-main ya. Mereka serius menganggap remeh ini ya. Nggak menganggap remeh Piala Presiden ini. Ya, apalagi kan Oxford di musim lalu juga sebetulnya secara prestasi mereka cukup turun. Iya betul. Secara peringkat juga mereka ada di 20 hampir besar degradasi. ya. Hampir degradasi. Jadi memang ya mungkin aja positifnya, hikmahnya adalah bagi Oxford mereka bisa untuk merasakan adanya persaingan yang kompetitif di Piala Presiden. Ini kan salah satu ajang terbaik sedunia ini sebetulnya. Bersaing dengan World Cup Club. Versi siapa tuh James? Versi on the spot. tapi vibes-nya ya kita kayak gak mau kalah lah di luar sana ada Piala Dunia antar klub. Kita klub lokal kita sendiri ternyata ada juga untuk turnamen pramusim yang cukup menarik untuk dilihat karena dari panitianya udah susah-susah datengin Oxford dan juga Port FC. Dua benua. Sebenarnya daya tarik atau magnetnya adalah tim-tim yang didatangkan oleh panitia yang tadi Mas Tama katakan adalah ini kan tim yang taruh pertama Port FC ini sebenarnya menarik ya. Tadi kan si James bilang ini kesempatan bagi Persib dan Dewa untuk memanaskan mesin sebelum kompetisi antar klub Asia selain Liga 1. Karena kedua tim ini akan mewakili Indonesia. Yang menarik, lawan mereka di grup B adalah Port FC yang timnya di mana adalah salah satu tim dari kompetisi yang koefisiennya cukup tinggi di Asia yaitu Thai League One. Dan di mana Port FC juga musim lalu cukup berbicara banyak di ACL 2. Sempat mengalahkan Persib Bandung bahkan di si Jalak Harupat. Kalau si Jalak Harupat maksud saya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi revenge juga buat Persib Bandung yang akan bertemu lagi dengan Port FC di tempat yang sama di si Jalak Harupat. Jadi kita akan melihat sejauh mana sih test case tim-tim Indonesia jika bertemu dengan tim-tim dari ASEAN ya, yang kita tahu cukup berkualitas ya. Liga Thailand gimana pun walaupun kita dekat secara geografi tapi secara koefisien kompetisi cukup jauh. Jadi ini kesempatan besar banget buat kedua tim Persib Bandung dan Dewa United tentunya. Nah itu kita mau yang tadi belum kebahas adalah Dewa United yang ada di grup B. Dia akan satu grup bersama Arema, Port FC, ada juga Dewa United. Banyak yang bilang kemarin adalah musim yang apa ya? Kayak kita kalau ngelihat Dewa United mainnya enak banget. Fluid. Fluid lah. Banyak yang menjagokan Dewa United untuk Piala Presiden kali ini. Menurut Mas James gimana nih? Iya, Dewa United adalah salah satu peserta di Liga 1 musim lalu yang memang secara penampilan levelnya step up.
Dan memang sebetulnya sinar dari Dewa United ini sudah sangat terlihat ketika Dewa mempersiapkan tim di paruh musim kedua pada saat tidak ada degradasi dan promosi ya di Liga 1. Keputusan untuk mengambil Jan Olde ini menjadi salah satu keputusan yang sangat krusial dan juga begitu sangat tepat untuk manajemen Dewa United, yang dimana memang kita semuanya tahu Dewa United adalah klub yang baru. Ya, betul. Masih embrio juga gitu. Belum ada fans. Tapi cara mereka untuk mempersiapkan tim ini yang layak untuk dinanti dan diperhatikan, karena mereka nggak main-main di setiap musimnya. Dan terlihat juga di musim 2024-2025 mereka memboyong pemain-pemain yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dari pelatih Jan Olde, yang gua rasa memang Jan Olde selama 1,5 musim di Liga 1 dia sudah cukup tahu dan mengenal bagaimana budaya dan juga betul pemain-pemain yang ada di sini, dan dicampur dengan pemain-pemain asing yang notabene kalau kita perhatiin Dewa United merekrut pemain asing yang sudah bermain di Indonesia. Berpengalaman di Liga 1 dan berpengalaman di Liga 1. Jadi mereka tidak ingin membeli kucing dalam karung agar tidak kapusan brosur. Kapusan brosur. Ini identik dengan klub-klub Jawa Tengah nih. Istilah kapusan brosur ya. Jadi kapusan brosur kasih tahu dulu, Jem. Kapusan brosur ini, nah ini pelajaran juga. Kita juga perlu untuk mencermati ini apabila di siklus sepak bola Indonesia itu kan ada yang namanya peragenan. Kita aja kan talent ada agensinya. Nah, kalau pemain juga ada agennya nih. Nah, agen itu ada yang cerdik, ada yang cerdas. Agen yang cerdik, rata-rata mereka belum punya license. Agen yang cerdas, ya sudah tahu lah. Agen-agen yang punya license yang langsung dari FIFA. Betul. Dan itu yang tentunya memang menjadi hal yang berbeda kalau kita bicara catatan di atas kertas. Dan di sepak bola kita, catatan pemain itu kan kita nggak pernah tahu database-nya seperti apa. Kenapa kok pemain dinilai harganya 2M? Padahal secara performa satu musim, apakah sesuai dengan statistik dengan harga yang ditetapkan oleh agen? Kan kita nggak pernah tahu. Nah, betul. Sehingga memang kalau kita mau ngomongin seleksi pemain di klub-klub Liga 1, liga terbaik sedunia ini, tentunya memang ini yang masih perlu untuk dibenerin lagi ya, step by step semuanya. Riwayat dari klub sebelumnya apakah nggak cukup? Itu kan yang menjadi penilaian. Dan kalau seandainya kita tahu bahwa di Indonesia itu sering sekali pemain yang mendapatkan panggilan timnas, keesokan harinya nilainya langsung tinggi valuasinya. Iya kan? Ya wajar aja menurutku sih. Dan itu memang ya ada yang mewajarkan, tapi kan memang kalau kita mau bicara let's say sport science, ya kan, itu kan pasti ada perhitungan-perhitungan yang signifikan sehingga memang itu sangat bisa menentukan angka yang akan dijual. Jadi kalau seandainya kita balik lagi, agen itu ada yang cerdik, ada yang cerdas. Kalau yang cerdas, mereka bisa sangat memberikan data yang tentu saja mempermudah pelatih. Karena kan pelatih juga butuh relasi di situ. Dan agen yang cerdik biasanya mainnya paketan. Jadi paketan itu misal kayak ada satu klub gitu, dia cari pemain, agen yang cerdik ini akan ngasih tahu, ini bagus Pak pemainnya, tapi harus main sama ini. Tanamannya ini. Acap kali terjadi di kota-kota besar. Acap kali terjadi. Jadi memang harus berhati-hati. Dan kalau kita mau ngerucut lagi ke Dewa United dengan apa yang mereka miliki, dengan visi yang mereka punya, jadinya mereka sudah sangat paham betul bagaimana cara untuk menyeleksi pemain, dan Jan Olde pun juga ikut involve di dalamnya untuk memilih pemain-pemain yang menjadi kekuatan dari Dewa United, dan terbukti Dewa United di musim lalu menjadi tim yang paling produktif. Betul. Permainannya cair, efisiensi di lini serang sangat bagus banget, dan setiap pemain asing yang direkrut, Taisei Marukawa di sana, mungkin Jaja aja yang flop ya dibandingkan di Madura. Iya, dibandingkan dengan Madura. Tapi nggak se-flop itu sih memang. Betul. Dan Mesidoro cukup perform. Yes, dan kalau kita mau lihat grafiknya, mereka benar-benar step by step. Di paruh musim kedua, Dewa United menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan dan kemudian sangat mudah untuk mencetak gol, dan itu akan menjadi modal bagi Dewa United. Mereka nggak mengganti pelatih, mereka tetap memberikan tonggak kepercayaan kepada Jan Olde, sehingga memang ini akan menjadi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa bagi Dewa apabila mereka mampu untuk bisa memaksimalkan liga di Asia Challenge League nantinya, dan juga di Liga 1. Bukan nggak mungkin mereka akan menargetkan juara di musim depan. Berarti nggak naif ya kalau bukan cuman kandidat juara Piala Presiden ya? Juara Liga 1 pun kita bisa bilang kalau Dewa United ada di situ ya. Kalau bicara Dewa United, saya kan pertama kali siaran Liga itu di Liga 2 melihat
Dewa United ya, waktu itu masih di Liga 2 di musim 2021-2022. Di mana mereka udah tahu nih bagaimana mempersiapkan tim sebaik-baiknya seperti apa, adjustment, approach yang dilakukan ketika di Liga 2 seperti apa dan langsung ke promosi. Saat itu juga Jan Olde juga nggak langsung hadir kan sebagai pelatih utama dari Dewa United, tetapi ketika manajemen melihat sesuatu visi yang berbeda, lebih visioner tentunya, mendatangkan Jan Olde yang kita tahu pelatih yang cukup disegani di Belanda. Bahkan Jan Olde bilang, saya tahu Patrick Kluivert ketika dia masih baru bermain untuk Ajax, saya sudah melatih, kalau kata Jan Olde seperti itu. Saya sudah ada di coaching staff. Maksudnya tuh dalam artian pelatih seperti Jan Olde ini kan pelatih yang ciri khasnya adalah sepak bola menyerang ya. Bagaimana dia didatangkan dari Belanda yang kita tahu total football, nuansanya sangat terasa di Dewa United di musim pertama. Mungkin dia mencoba melakukan eksperimen, tetapi menurut saya karena waktu itu nggak ada atau degradasi dihapuskan, itu menurut saya satu hal yang cukup baik. Karena sepanjang sisa pertandingan itu Dewa United seperti melakukan eksibisi, eksperimen gimana mencoba mencari formula terbaik untuk menghadapi musim selanjutnya. Tanpa perlu khawatir ya. Tanpa perlu khawatir degradasi, dan itu sangat-sangat smart menurut saya. Dan di akhirnya di musim 2023-2024 ketika semua sudah berjalan normal, Dewa United sudah step by step mereka berada di papan tengah. Puncaknya di akhir musim 2024-2025 tiba-tiba mereka mendatangkan yang tadi James bilang, pemain asing berkualitas yang sudah berpengalaman di Indonesia. Mereka berbicara pakai statistik. Pemain seperti Alex Martins yang adalah setengah musim sangat luar biasa bersama Bayangkara didatangkan, lalu Taisei Marukawa yang tampil energik bersama tim Surabaya dan Semarang, PSIS dan Persebaya. Lalu juga Hugo Jaja, Alexis Mesidoro dari Persis Solo, Risto Mitrevski yang didatangkan dari Sabah FC, dan menjadi mengisi jantung pertahanan dari Dewa United dari tahun 2022. Kipernya Sonny Stevens yang punya nama di Eredivisie ya, bukan Eerste Divisie. Eredivisie, dan akhirnya bisa tampil improve, bisa tampil lebih baik dan outstanding akhirnya. Menurut saya Dewa United ini nggak hanya dijagokan di Piala Presiden kali ini, tapi hingga Liga 1, bahkan bisa saja membuat kejutan di AFC Challenge League nanti. Iya, level internasional. Level internasional. Jadi memang sebetulnya jujur kayak misalkan kayak gua, Labib, kita tuh penasaran dengan otak dari director Dewa United sih sebetulnya. Karena mereka bukan hanya sekedar melakukan investasi besar aja, tapi kita yakin bahwa Dewa United juga mempunyai objektif yang besar juga nantinya ke depan. Karena mereka sudah punya segala-galanya. Betul. Mereka punya trading center, ini salah satu keunggulan. Sangat unggul. Mes pemain mereka punya dua training center, bayangkan. Dan ini bisa menjadi benchmarking juga pastinya. Dan di musim yang baru nanti, kabarnya kan 100% akan tampil di Banten ya? Di Banten International Stadium ya? Ya, karena sekarang slogannya adalah Banten Warrior. Banten Dewa Warrior. United, Banten Warrior. Nah, selain anak Dewa itu sendiri. Ya, itu tadi Dewa United. Sekarang di grup yang sama juga ada Arema. Menurut kalian gimana nih persiapan Arema? Persib ya lebih tepatnya ya. Oh, sorry ya, Persib Bandung ya. Dewa United sama mereka satu grupnya sama Persib Bandung. Dewa Persib sama Port FC. Oh iya, sorry. Kalau ngelihat Persib Bandung, mereka memang mencoba tipis saja ya. Persib Bandung mereka melepas banyak pemain bintang mereka, pemain terutama pemain asing ya. 8 pemain di kick, ditendang oleh manajemen. Mungkin ada yang mana agak aneh ya, karena itu adalah tim backbone-nya mereka, skuad juaranya kan. Skuad juara, backbone-nya mereka entah ada yang ingin melakukan regenerasi di beberapa posisi, ada yang mungkin nggak cocok nilai kontraknya dengan manajemen. Itu kan masalah problem atau lah, isu masing-masing ya. Tapi kita harus hormati keputusan manajemen dari Persib Bandung. Tapi pelan-pelan manajemen dari Persib Bandung juga mencoba menjawab keresahan dari Bobotoh itu sendiri. Udah beberapa pemain yang didatangkan, contohnya seperti Luciano Guiacocea ya, yang 3 tahun terakhir. Gimana tuh bacanya tadi? Lucu aja. Lucu. Okay. Lucu. Sepupunya Alexis McAllister. Kevin McAllister juga. Jadi dia sepupu bener Alexis. Bahkan Alexis McAllister memberikan ucapan selamat datang bagi Lucho ketika gabung Persib dan diposting sama Alexisnya. Bukan sama Alexis, enggak, sama akun resmi dari Persib Bandung. Luar biasa ya, mendapatkan ucapan langsung. Tinggi banget itu Pak, pasti Pak. Alexis McAllister juara Piala Dunia 2022 dan juara Premier League musim lalu. Thank you.
Yes, supporter Liverpool berarti kamu ya. Yang paling baru juga yang baru saja diumumkan lewat media koran yang mana sangat sangat jarang ya. Media cetak ya. Ini menurutku sangat Respect deh pokoknya buat Persib, respect banget. Luar biasa ini. Gak kebayang. Tapi pikiran itu. Koran yang koran yang memposting pemain Persib dengan kata Wilujeng Soeming ini salah satu koran yang menjadi denyut nadi kota Bandung. Iya. Pikiran rakyat. Dan kalau seandainya lu perhatiin adalah pengambilan gambarnya ya. Yes. Yang dimana bapak-bapak, ya kan, anak muda. Ini kan juga satu hal yang sangat positif yang coba untuk disampaikan oleh Persib. Itu statement loh, buat Persib yang berhasil untuk bisa back to back juara di Liga 1 dan kemudian juga Persib juga sadar bahwa yang punya sense of belonging dengan Persib ini semua kalangan, semua elemen di Jawa Barat. Kan infonya tuh kalau kita tahu Persib itu tuh bukan tim jagoan, warisan budaya dalam tanda kutip di Jawa Barat. Jadi kita infonya tuh kalau misalnya di Jawa Barat tuh suka nggak suka bola pasti harus jadi fans Persib dan akhirnya Persib itu hidup sebagai bagian dari kota. Betul. Dari klub sepak bola bayangkan dari klub sepak bola bisa menjadi salah satu bagian budaya dari kota itu sendiri kan luar biasa gitu. Dan balik lagi tadi dengan pemain-pemain yang didatangkan itu menurut saya ini pemain. Apakah ada kemungkinan kalau memang sudah banyak yang didepak seperti itu dan persiapan semakin mepet, apakah pemain-pemain muda yang akan tampil di Piala Presiden? Oh enggak juga, karena melihat seperti Sadil Ramdhani, Alham Rahanusa, terus ada Alfeandra Dewangga yang sudah diumumkan. Yang baru tuh ya. Iya, terus Julio Cesar datang dari tim League One yaitu Chiang Rai United. Itu menurut saya luar biasa ya. Jangan lupa ada William Marsilio. Wow. 19 pertandingan bersama Arema tampil sangat outstanding dengan gol-gol dan asisnya. 5 gol 7 asis ya. Yes. Sebenarnya yang menarik adalah untuk Piala Presiden 2025 ini untuk Persib Bandung, mereka ini tuh harus mengejar target dalam tanda kutip, bukan target juara di sini. Tapi bagaimana pelatih Bojan Hodak mendrill gameplaynya, set permainannya ke pemain-pemain yang ada di tim saat ini, terutama ke pemain baru. Dan bagaimana Bojan Hodak bisa meningkatkan chemistry antar pemain, terutama pemain baru yang baru datang dengan pemain yang sudah menjadi bagian dari tim Persib sejak musim lalu. Yes. Di sini ada target tersendiri, bukan juara ya. Kalau juara bonus, lumayan sih juaranya 5,5 miliar. Bro. Tapi kan udah ada yang invest 100 M ke Persib. Wow, infonya ketika pengangkatan gelar juara kemarin ya. But anyway, kalau saat ini kita ngomongin Persib ya, ini pastinya panjang lebar ya. Persib nggak pernah ada habisnya, karena gue pun juga mengamati di Liga 1, kebetulan juga ngebawain Liga 1 mulai dari pertandingan pekan pertama, gue melihat bahwa yang menjadi salah satu otak paling penting kalau kita ngomongin Money Heist, ada profesor di sana, profesor yang dimiliki oleh Persib, tidak lain dan tidak bukan adalah Bojan Hodak, yang dimana memang dia membuktikan apabila dengan ucapannya yang mengatakan Liga 1 itu adalah liga tersulit di dunia dan sangat sulit untuk bisa menjadi juara di Liga 1 dan itu mungkin juga terbukti apa yang dia katakan. Tapi dia bayar dengan konsistensi. Dan kemudian juga memang gameplay ya, balik lagi tadi yang disampaikan oleh Labib betul adanya. Gameplay dari Bojan Hodak ini sangat unik. Ya, karena dia tidak mengedepankan namanya sepak bola indah. Tapi bagaimana sepak bola ini bisa untuk menghasilkan yang namanya poin. Kemenangan. Kalau gue bilang tuh direct football ala Bojan Hodak. Betul, dan Bojan Hodak mungkin juga sudah paham ya. Di Liga Indonesia, public relation terbaik adalah papan skor. Yes. Hasil pertandingan. Jadi kalau seandainya menang, semua senang. Ya kan? Jadi apa yang diberikan oleh Bojan Hodak pun juga terbukti dengan beberapa nama-nama yang ia bawa di 2 musim terakhir dan kemudian juga ada regenerasi di sana, ada pemain-pemain muda yang dikolaborasikan dengan pemain senior dan kalau kita bicara di musim yang baru nanti tentu ini sangat challenge buat Bojan Hodak karena tulang punggung dari Persib yang dimana memang 2 musim terakhir mereka cukup bisa membentuk skuad yang sangat kompak. Nick Kuipers, kemudian juga tentunya Nick Kuipers yang baru aja berduet bulan madu sama Gustavo Franca satu musim. Harus dipisahkan juga. Dua-duanya Bukan berpisah. dipisahkan. saling misah berarti ya. Betul, dan Ciro Alves kita paham betul lah Ciro Alves ini sebagus apa DDS gitu. Tapi memang yang menarik adalah 2 nama ini. Karena gue yakin banget Bojan Hodak sudah sangat tahu kapasitas dari 2 nama ini. Ciro Alves dan juga DDS. Mungkin ya buat Bojan Hodak fase prime dari keduanya ini adalah di musim lalu.
Oh berarti Di musim lalu. sudah ngerti, Udah paham banget nih. udah habis kayaknya musim Sampai depan mana nih tuh. limitnya nih, Yes, gitu. yes. Sampai mana nih limitnya, gitu. Sebetulnya memang ya sangat disayangkan pastinya. Sebagai fans Persib pasti juga sayang lah. Ini pemain bagus banget nih, gitu kontribusinya. Tapi ada yang dilihat mungkin sama Boyan Hodak dan juga manajemen dari Persib untuk memberikan sentuhan dan warna yang berbeda. Warna yang lebih baru tapi juga bisa lebih kuat untuk Persib. Karena toh juga nama-nama yang direkrut, mereka ternyata juga punya pengalaman di ASEAN. Yap, betul banget. Itu yang juga penting. Kebutuhan Boyan itu berarti Hodak ya, gak jauh-jauh dari ASEAN. Ingat, manajemennya Wow. Persib itu sebenarnya kalau mendatangkan pelatih dalam sejak era Mario Gomez, ini pelatih-pelatih yang udah berpengalaman di ASEAN. Makan asam garam lah di ASEAN ya. Mario Gomez. Terus juga ingat ada Rene Robert Albert. Yes. Terus juga ada Luis Mia. Ya. Sekarang Boyan Hodak yang sangat fasih ketika sebelum di Persib dia udah pernah melatih tim Malaysian Super League Malaysia, ya. seperti JDT dan juga Kuala Lumpur FA. Jadi menurut gue sih Boyan Hodak nggak ada masalah. Benar, Jadi benar. yang penting ketika pemain asing ini datang, pemain-pemain asing baru ya. Iya. Bahkan berarti ada 8 pemain asing. Boyan Hodak cuma butuh waktu. Time Yes. will tell. Makanya Piala Presiden ini akan coba dimaksimalkan oleh Boyan Hodak bukan mencari target Betul, juara menurut betul. saya utamanya. Tetapi bagaimana para pemain asing, terutama pemain asing baru itu bisa ngeblend, mix dengan pemain yang sudah ada di tim sejak musim lalu. Nah. Tapi itu yang gue suka juga sih sebetulnya. Bahwa Boyan Hodak itu selalu memberikan statement yang realistis. Yap, betul. Dia tidak menjual janji. Dia tidak menjual bahwa musim depan Persib juara. No. No? Gitu. Tapi justru hasil terakhirnya Persib bisa dia bawa juara. Itu yang mahal. Di Liga 1. Dia selalu ingin berusaha buat memberikan kebahagiaan buat supporter Persib dan tentu Persib sendiri. Dan terbukti memang ini pelatih yang cukup kawakan jadinya. Iya, iya. Yes. Luar biasa Jadi pelatih. sosok yang dicintai bukan cuman sebagai pelatih tapi juga oleh semua elemen masyarakat di Bandung ya. Betul. Iya, iya. Sebagai manusia yang dicintai. Iya. Yes. Persijap harus punya itu pelatih kayak gitu. Persijap. Pernah dulu. Pernah ada. Itu Siapa tadi pelatih legendaris Persijap? almarhum Bang Jun. Almarhum. Oh, Bang yoi. Jun. PSS juga ada tuh. Yoi. Dari Laru kita. Lawas Itu banget tadi ya, Persib. ESL ya. Iya. Persib sekarang problemnya adalah di Piala Presiden adalah gimana apakah pemain baru ini akan punya chemistry untuk bermain setidaknya bisa jadi juara lah, syukur-syukur. Nah, apa kabar dengan tim Liga Indonesia All Star yang mana dibentuknya pun lewat voting yang entah mereka punya waktu untuk persiapan atau tidak. Menurutmu gimana James? Belum tentu semua juga mau ya sebetulnya. Tapi Padahal itu bonus. Padahal lagi liburan, lagi pengen sama. Soalnya Tapi itu bonus ya. bonus aja. Iya, itu bonus buat pemain. Iya. Cuman ini message juga buat pecinta sepak bola Indonesia. Yang pertama yang gue pengen sampaikan adalah jangan pernah membuli pemain kita yang bermain di Tarkam. Karena mau bagaimanapun mereka itu main Tarkam untuk menjaga fisik mereka. Bahasa pertamanya seperti Bahasa pertamanya seperti itu, ya. Dan Ya. mereka juga ya Biar nggak pastilah. kehilangan sentuhan. Nah, rata-rata kan bapak-bapak ya. itu touching bola biar nggak hilang. Iya, jadi memang jangan dibully. Kita harus support juga gitu loh. Karena memang itu adalah salah satu kesatuan dari sepak bola. Sepak bola tidak bisa dijauhkan dengan budaya. Yes. Dan Tarkam itu budaya ya. Itu budaya. Budaya Gitu. sih bener. Dan jujur loh kalau lo lihat Tarkam ya, rame Pak. Seru. Seru. Ini jujur ya. Yoi, on the spot Pak. 2 minggu yang lalu saya nonton Tarkam di Serpong Utara. Nama the turnamen Paku Jaya. Kebetulan saya menemani salah satu pemain ex Liga 1. Oke. Pas saya lihat skuadnya di tim itu, ini mah tim Liga 1 saya bilang. Bahkan Tarkam tuh ada Los Galacticos-nya Pak. Ada. Saya iya. di tim yang pemain ex Liga 1 ini gabung, ini isinya kalau saya kasih lihat fotonya, ini pemain-pemain semuanya tahu. Yang senior-senior deh, biar orang nggak marah. Bayu Gatra Bayu Sangnial, Gatra. Iya. Herman Zuma, Semuanya ada di Google Pak. semuanya ada. Goks Ex Liga itu. 1, ex Liga 2 gitu. Iya, makanya kalau seandainya untuk Piala Presiden, harusnya mereka mencari Tarkam All Star. Jangan Pasti di Indonesian, situ ada jangan pemain Liga Indonesia All Star. Liga Berarti 2, yang Liga main ini 3. dong, yang main King Polo. Yoi, dari Lombok. King Polo. King Polo. Kemarin ada di Cibinong Cup dia. Iya. Tapi bukan berarti tim Indonesia All Star ini cuma sekedar tim hiburan ya. Iya, Ya, iya. sebenarnya sih lebih tepatnya emang tim entertain ya. Kita jawab yang serius. Oke. Jadi memang ini adalah keputusan yang tepat ya. Iya. Dengan adanya Iya. Liga 1 All Star. Saya udah mengarahkan ke situ loh padahal. Iya, ini tepat banget dan semoga pemain-pemain yang dipanggil dan juga ada listnya itu nanti ketika dipilih mereka juga bisa fight.
Karena dengan mereka mengikuti ajang Piala Presiden, mereka akan merasakan pemanasan yang lebih serius dibandingkan dengan antar kampung. Nah, Itu Dan yang jangan lupa mereka akan paling bertemu penting. Oxford United. Iya. Mereka bisa bertukar jersey Dengan jersey Oxford United dan selain Mahal, bertukar Bos. jersey ya, sebenarnya ya bisa mengambil ilmu dari pemain-pemain Oxford United. Gimana pun Oxford ini tim dari Liga Inggris loh. Iya. Yang tadi saya bilang ada jarak yang cukup jauh sepak bola Inggris dengan sepak bola Indonesia. Iya, jaraknya jauh banget ya, Pak. Jaraknya Jarak jauh, jauh. bukan secara Indonesia geografis. sama Inggris. Bukan benar-benar. secara geografis ya. 10 tahun lah. Secara kualitas lah ya. Iya, Kita iya. tahu, tapi ya harapannya para pemain dari Liga Indonesian All Star nggak malu untuk belajar dari para pemain dari Oxford United yang menurut saya akan tampil luar biasa menghadapi Piala Presiden Itu ini. yang menarik ya, karena kebetulan pas kita syuting ini kita juga lagi nunggu ya. Iya, Nama-nama siapa yang di nama-nama vote ini? ya. per kita syuting ini adalah batas penutupan voting. Wah, bisa pas banget ya. Bisa pas banget. Itu tuh. pasti ada Fajar Indonesian Idol tuh. Iya, enggak Oh enggak ya, enggak ada ya. Bukan yang itu, Oh bukan iya, yang itu. voting itu, Mas. votingnya Voting beda itu, caranya. bukan, Atau bukan. Oke, satu lagi. Voting Soci, bukan ya? Bukan. Satu voting lagi sebelum juga. kita untuk masuk segmen games. Wow, ada games. Akan ada games, tapi kita akan bahas satu klub lagi yang akan berkompetisi di Liga Presiden adalah Port FC. Wow, ini menarik sih lihat Port FC. Arema nggak dibahas nih? Arema tadi udah. Oh, udah ya? Udah. Singkat banget ya Arema ya? Oh lebih suruh Port FC. Port FC gimana, Port Bib? FC gimana nih? Kalau Port FC sih melihat Ya. terlepas ada Asnawi ya. Terlepas ada Asnawi itu di tahun Asnawi mendapatkan kontrak sampai 2029 yang artinya pemain Indonesia, saya melihat nilai positifnya Minum dulu, Bib. Udah ada. Udah ada. Minum dulu. Nah, udah silakan Bib. Hostnya siapa sih? Port FC. Kan aku tadi tanya, Port FC Iya. gimana Lu semangat menurutmu? banget on fire, Bib. Lu Iya, harus minum. Untuk main ke Liga Indonesia, apa kalian udah pernah ada riset gak tentang cara mainnya kayak gimana? Ya, kalau ngelihat Port FC yang musim lalu ya, bagaimana mereka pakai formasi 4-3-3 selama saya nonton di ACL tuh kebetulan dan salah satunya menghadapi Persib 2 kali dan memang yang hebat adalah Port FC ini menaruh seorang Asnawi ini di 2 posisi. Yes. Sebagai right midfielder dan juga right back. Kayak Frimpong ya dia. Kayak Frimpong. Kira wingback sama brand ambassador. Iya, bukan dong. Bukan dong. Bukan. Enggak, Itu tapi side jobnya, Pak. Itu side job. Anda Oke. jangan buka dapuran orang dong. Jangan dibaca-bacain Iya. banget, Pak. Tapi kontraknya Asnawi itu sampai 2029 yang artinya pemain Indonesia bisa mengambil hati dengan kualitas mereka masing-masing. Arhan juga infonya akan mendapatkan kontrak permanen yang lebih panjang lagi di Bangkok. Semen Padang. Oh, bukan. United. Sorry. Kan mainnya di Bangkok. Bangkok. Iya. Apa hubungannya sih sama Semen Padang, James? Waduh, nanti dia kalau dikasih kresek, Pak. Iya. Jangan. Oke, lanjut lagi, Bib. Ya, kalau melihat bagaimana Arhan dengan skuad yang dimiliki oleh Port FC, menurut saya sih Port FC sih bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa ya, seperti apa yang mereka tampilkan di Ya. Thai League One, walaupun di Thai League One musim 2024-2025 mereka turun ya ke posisi 5 yang dimana biasanya mereka finish di 3 besar sih. Ini harapannya Port FC bisa mendapatkan sesuatu yang segar, lebih lebih fresh untuk menghadapi Thai League One di musim selanjutnya. Dengan squad yang mereka hadapi sih, mereka juga berpeluang ya untuk lolos ke babak final dan menjadi salah satu pemuncak grup dari grup B itu. Iya, dan kalau ngomongin Port FC tentunya memang yang paling empuk buat kita bahas adalah Asnawi Mangkualam. Selalu pastinya. Asnawi. Karena kan Asnawi terakhir kemarin dia dipanggil oleh Patrick Kluivert, tapi nggak masuk ke Dicoret DSP. lagi ya? Iya. Dicoret Dua lagi ya? pertandingan. Nah, tapi ini juga message ya untuk pecinta sepak bola Indonesia bahwa kita harus mengapresiasi Asnawi dengan karirnya dia di ASEAN di Liga Thailand tier pertama karena dia menjadi salah satu pemain Indonesia yang mendapatkan kontrak terlama Yes. sampai Enggak, 2029. ini pemain ASEAN terlama, bahkan kontraknya Betul. itu dipegang sama Asnawi, rekor. Oh ya, iya. iya. Rekornya tuh di Asnawi. Benar-benar. 4,5 tahun. Apa ya, dia membuktikan apabila kualitas yang dia miliki itu adalah hasil dari proses yang dia lewati Yes. ketika bermain di Korea juga. Yes. Dan itu ternyata memang sangat terlihat bahwa apa yang dipertunjukkan oleh Asnawi Mangkualam di Thai League One Yeah. sangat konsisten. Dia tidak tergantikan, bahkan juga dengan adanya pergantian pelatih ya di Port FC tidak sama sekali menyurutkan pelatih untuk memberikan kesempatan buat Asnawi Mangkualam dan dia menjadi salah satu pemain yang juga sering diperbincangkan juga di Thai League One. Dan saya melihat James pelatih yang baru pun seperti
melihat Asnawi ini sosok yang versatile. Yes. Yang tadi saya bilang, bahkan ketika pelatih baru, ini pengen Asnawi selalu ada di tim, entah itu sebagai right back ataupun sebagai Ball boy. right midfielder. Kalau ball boy enggak, nggak boleh. nggak boleh kayak gitu, James. Nggak boleh. Yes, enggak. Hargain. Yes. Terus juga saya melihat bagaimana Asnawi ketika bermain di Thailand juga mendapatkan minute play. Itu yang mahal banget. Ya. Minute play ketika pemain ini kan fitrahnya itu kan berlatih dan bermain di tim yang kompetitif atau kompetisi yang kompetitif gitu. Iya. Dan Asnawi itu mendapatkan itu semua. Saya melihat bagaimana banyak pemain Indonesia yang mendapatkan kontrak di luar, di abroad gitu. Cuma latihan doang. Nah, ya. Cuma nggak dapat Menit bermain menit lah ya. bermain, tapi Asnawi mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Dan harapannya semoga dengan konsistensi yang didapatkan oleh Asnawi membuat harum nama pemain-pemain Indonesia di Thai League One. Setuju. Dan banyak harapannya lagi, banyak gerbong dari pemain Iya. Liga 1 yang bisa ke Thai League One. Gak perlu deh jauh-jauh kayak Eropa. Media selalu bilang Eropa. ASEAN dulu aja kali ASEAN ya. dulu. Iya. Kita punya kompetisi di ASEAN yang dimana ASEAN ini kan regionalnya sama kayak kita ya. Maksudnya Thailand itu satu regional dengan kita di ASEAN. Gak perlu deh. Saya berharap misalkan seperti Rizky Ridho yang banyak media mengatakan ke Eropa. Kita ada Thailand yang koefisiennya di peringkat 4 di blok timur. Yes. Kenapa pemain-pemain kita nggak ke Thai League One aja? Thailand dulu ya. Bahkan seorang Arhan yang awalnya cadangan, lama-lama ketika di Bangkok United mendapatkan bisa kesempatan, Iya. menit play-nya semakin banyak. Itu sih harapannya. Yes, jadi jangan mendiskreditkan Liga Thailand. Karena kan mungkin juga, ya oke, kita melihat prestasi timnas, sekarang udah melihatnya kan Asia, dunia gitu. Iya. Tapi kita juga perlu untuk melihat lagi apabila Indonesia tuh di mana sih untuk saat ini. Liga kita itu masih sangat jauh untuk mengejar Liga Thailand. Bahkan juga Liga Vietnam. Tapi untuk saat ini, pintunya sudah ada untuk para pemain kita yang ingin mencoba untuk berpetualang di Thai League One. Thai League One sendiri kalau kita mau lihat sejarahnya lagi, mereka pernah berkolaborasi dengan Premier League. Yep. Dan itu adalah salah satu wujud dari mana keseriusan Federasi Sepak Bola Thailand, di mana mereka tahu apa yang harus diperbaiki agar prestasi timnas itu bagus. Dan salah satunya memang yang menjadi objektif adalah memperbaiki liga. Dan liga di Thailand itu bukan hanya Thai League One dan Thai League 2, enggak. Tapi mereka punya piramida di sana. Iya. Sampai divisi 5 kalau nggak salah. Dan itu adalah salah satu hal yang memang menurut gua ya, itu layak untuk kita pelajari juga. Sehat banget berarti. Iya. Bisa Dan kita adopsi kok. kompetisinya, kita bisa Kompetisi adopsi sepak bola di Thailand. Iya. Tapi sepakat melihat sebenarnya kalau melihat sedikit ya, kalau bicara Thai League, Liga Thailand bukan hanya piramida sepak bolanya aja yang mereka sampai Thai League 4, Thai League 5 atau Liga Amatir. Ingat, mereka punya piala pendamping yang cukup banyak. Satu tim bisa berkompetisi 4. Bayangkan. Yes. Ada piala FA, ada piala Thailand, ada piala Raja selain tentunya Thai League itu ya, atau Liga Thailand itu. Iya, bayangkan ya, di konten manapun nggak ada yang bahas kayak gini. Ini penting banget, gue terharu. Cuman di Gibah Sport. Jadi, satu lagi, ini pesan untuk para pengurus-pengurus yang ada di federasi. Apabila kita juga perlu untuk bisa melihat bukan hanya 3 tahun, 5 tahun aja, tapi kan ini jangka panjang. Karena satu yang sangat gua sayangkan sekali adalah di tengah Piala Presiden yang dimodifikasi, tapi kenapa kok nggak kepikiran untuk membuat seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Labib. Kompetisi yang kompetitif berjalan di setiap musimnya secara konsisten, agar pemain pun juga ada minute play yang bukan hanya dari liganya aja, tapi dari turnamen yang lain yang bukan hanya turnamen pramusim. Kenapa Piala Presiden nggak dijadikan piala pendamping untuk Liga 1? Let's say kayak si Copa Indonesia gitu betul. dihidupkan kembali lah. Atau Piala Indonesia yang terakhir kali bergulir 2019. Iya, begitu. Betul. Itu kan apa ya? Akan sangat berdampak juga pastinya untuk klub-klub yang ada di Liga 1, Liga 2, bahkan juga kalau mau ya sampai dengan Liga 3. Begitu. Ya, karena kalau cuman main di liga kan kemungkinan rotasi pemain kan sangat sedikit. Minim jadinya. Jadi memang ya sebenarnya kita punya potensi untuk membentuk atau membuat turnamen ya layaknya FA, dan itu kan juga sebetulnya sudah ada ya. Kalau zaman dulu kalau kita flashback Copa G Samsu. Ya, sponsor ya, sorry. Copa Indonesia. Copa Indonesia. Terus ada Piala Indonesia terakhir. Piala Indonesia Kratindeng ya, sponsor lagi ya. Sorry. Kayak gitu. Jadi memang ya justru yang akan jauh lebih menggairahkan nantinya adalah ya mungkin aja Piala Presiden di musim yang baru nanti bisa menjadi turnamen pendamping. Itu akan jauh lebih sangat menyehatkan finansial klub, Pak. Betul. Iya kan? Karena berlangsungnya selaras dengan liga itu jalan juga kan. 8 pemain asing. 8
8 pemain asing. Satu pemain asing gajinya per bulan 150 juta. Dikalikan 8, belum pemain lokal. Setiap pertandingan belum tentu ada yang beli tiket untuk nonton ke stadion. Ya kan? Merchandise belum tentu semua klub punya. Divisi bisnis untuk penjualan store. Pemasukannya dari mana? Masa iya sih di setiap musimnya ada pemain luar yang lapor ke FIFA karena kompensasinya belum dibayar, gajinya nunggak lama gitu, ya kan? Iya. Apa bonus dikasih dikresek gitu. Waduh, udah mulai kemana-mana. Waduh. Sorry. Karena kalau ada apa namanya kompetisi pendamping selain liga, itu akan ada kesempatan kayak kita lihat nama tim-tim yang mencuat tapi bukan dari liga satunya. Kayak kita dulu kalau Copa Haji Samsu kan Persegi Gianyar. Persibo Bojonegoro itu yang tiba-tiba Bolong. Tapi itu udah ada. Yang menarik sebenarnya kalau dari piala pendamping seperti Piala Indonesia, bukan nama-nama tim-tim yang dari bawah mencuat ke atas. Sebenarnya adalah nama-nama pemain muda yang tiba-tiba meledak. Dulu Persija ada Ramdhani Lestaluhu. Terus di Persibo Bojonegoro ada Samsul Arif Munib. Waktu itu masih muda ya. Waktu itu M. Isnaini dulu PSPS Pekanbaru. Kita lihat juga beberapa tim-tim tiba-tiba pemain mudanya bisa tampil prima ketika ada yang namanya piala pendamping. Karena mereka kalah saing ketika di liga oleh pemain asing. Apalagi sekarang pemain asingnya 8. Ya harapannya seperti itu. Seru. Oke. Kita akan main games namanya Hot Text. Nanti akan ada satu statement atau kenceng banget itu sedotan kayaknya. Biasa Pak kan kalau di tribun kayak gitu kan bapak-bapak ya. Harus ada ahnya kalau banget gitu. Nih. Gitu. Akan ada satu statement yang kalian akan nilai ini hot or not. Kalau hot berarti kalian setuju, kalau not berarti tidak, dan nanti kita bahas bareng-bareng apa alasannya. Oke. Akan ada beberapa, mungkin 1 atau 2 aja ya biar. Berarti kita harus kontradiktif. Terserah kalian. Terserah kalian. Kan masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Aku ingin berbeda dari Labib. Oke, yang pertama adalah Arema hanya menang karena pengalaman, bukan kualitas permainan. Gimana menurut kalian berdua? Ini sih untuk Piala Presiden ini ya. Menang karena pengalaman, bukan secara kualitas pemain. Keikutsertaannya di Piala Presiden. Saya sepakat. Karena memang apa yang ditampil motivasi dari Arema itu bukan seperti tim-tim yang lain ingin melakukan pemanasan, ingin melakukan team bonding atau team building terhadap timnya, tapi memang ada satu target utama, yaitu mendapatkan mungkin money prize ya. Yang kita tahu, oke, Arema di Piala Presiden ini adalah tim paling berprestasi. 4 gelar juara itu nggak bohong. Dan juara bertahan musim lalu dan musim sebelumnya. Jadi menurut saya mungkin memang karena murni pengalaman aja, karena ada tim seperti Dewa United yang menurut saya bisa menjadi juara, Persib Bandung, dan tentunya Oxford United. Saya tidak. Nah, ya udah. Karena saya tidak. Kita harus tahu bahwa Arema ini adalah salah satu klub yang sangat bersejarah di Liga Indonesia. Dan banyak sejarah yang diciptakan oleh Arema, baik positif dan juga negatif. Kita harus mengapresiasi itu. Arema bagus. Mereka akan menatap Piala Presiden ini dengan serius. Ingat, Loko Linggoy udah nggak ada loh di tim. Yang namanya sebuah klub itu tidak ditentukan satu pemain aja, Pak. Iya. Tapi 11 pemain. Salah satu top skor tim. Di sana ada Arkan Fikri. Oke. Yes. Yang midfielder terbaik. Ya, midfielder terbaik. Yang MVP bahkan. Exactly, confidence. Jadi menurut gua Arema FC ini ini statement salah berarti. Statement salah. Pengalaman ya jelas mereka punya, bukan hanya di Piala Presiden tapi juga di Liga 1, jangan lupakan. Walaupun memang di musim lalu nyaris degradasi ya. Kok bisa lolos juga ya sebetulnya ya Arema ya. Tapi 2 musim yang lalu. Ya musim kemarin ini kan. Iya. Enggak 2023 2024 dong. Oh iya benar. Iya gitu loh. Jadi Arema FC ini layak dinanti karena walaupun tanpa pelatih utama ya kan, karena pelatih asingnya diganti lagi. Diganti terus. Jadi ya sering ganti-ganti pelatih ini kan adalah budaya. Sepak bola Indonesia tidak boleh dijauh-jauhkan dari budaya. Budaya ganti-ganti pelatih itu harus dipertahankan. Harus megang. Dan itu kan tadi yang gue bilang di awal bahwa itu adalah sejarah yang dimiliki oleh Arema FC. Walaupun sering berganti-ganti pelatih tapi selalu di Liga 1. Jadi di Piala Presiden mereka akan menantang dengan sangat
luar biasa nanti. Nggak boleh disepelein berarti ya? Nggak boleh. Arema di Liga Nggak boleh. di Piala Presiden. Probolinggo nggak ada kan? Nggak ada. Arkan Fikri. Arkan main Fikri. sendiri dia. Ingat katanya Oh, tadi nggak ya? pemain Sebelas. bersebelas. Iya. Oke, statement kedua. Hot Susah takes, juga ya, hot ternyata or not. kontradiktif ya. Oke. Pemain All Star yang dipilih karena populer bakal flop di pertandingan sesungguhnya menurut James. Pemain All-Star yang dipilih karena populer bakal flop. Saya yes. Saya yes ini. Menurutku karena populer Setuju. saja dipilih untuk jadi masuk ke skuad Liga Indonesia. Bahkan saya All-Star. bertanya-tanya pemain yang ada di list itu pasti mereka juga tidak ingin populer, Pak. Karena Kalau bisa mereka fokus kerja dan kerja. Ya, jadi ini apa ya? Ya kesempatan tadi balik lagi yang kita sempat bahas ya. Ini kesempatan untuk pemain-pemain yang ingin nantinya atau bahkan yang terpilih. Karena kan kalau udah dipilih nggak boleh nolak. Yes, Ya betul. kan? Iya. Jadi ketika mereka udah dapet tiket untuk berangkat, mereka harus siap gitu. Jadi pemain All-Star ini akan menunjukkan setiap setiap penampilan yang atraktif nantinya. Bukan untuk populer, tidak. Karena mereka udah populer di Instagram masing-masing, Pak. nah, Oke. Iya. Habib gimana Bib? Kalau saya sebenarnya sepakat sama James. Karena ini harusnya emang sepakat semua ya. Gak juga sih. Tapi memang kalau cuma basis populer, semuanya memang populer. Apalagi voting ya. Sistem voting ini kan Pemain sepak bola mana yang nggak populer di Indonesia? Semuanya Pasti ada kok. basisnya masing-masing kan. Iya. Rata-rata apalagi sekarang hampir semuanya centang biru ya. Iya. Tapi ngelihat pemain All Star memang rata-rata populer, lagi pula juga kalau bicara populer kan bicara subjektivitas ya. Tapi memang ya kalau bicara flop sih bukan flop karena penampilan individunya flop menurut saya, tapi memang belum adanya chemistry dengan temannya, apalagi mungkin Iya. latihannya nggak sering. Betul, setuju. Cuma mungkin kenalnya berdasarkan si A pernah main di contoh Madura United, si B main di PSM, udah cuma kenal sebatas itu doang. Atau Iya. mungkin pernah main di klub sebelum-sebelumnya. Pernah Justru main bareng sama gitu. Iya. Saya curiganya nanti mereka malah main komunikata di atas lapangan kan. Waduh. Karena kan komunikasinya jarang terbentuk gitu mereka. Ya karena wajar pasti. Iya. Baru latihan 2 kali 3 kali ya. Betul. Apa sih harapannya, kecuali kayak misalnya kemarin ASEAN All Star tiba-tiba menang lawan MU itu Lawan yang MU itu, ASEAN tapi All-Star. bisa. Waduh. Dengan itu berarti ada harapan lah kalau Liga Indonesia All Star akan enggak, bisa karena lawannya ngalahin MU Mas. Sabar ya, sabar ya. Sabar. Hey. Bilangin mendingan dukung Persijap dia nggak mau. Kayak terlalu ini ya MU ya. Iya. Bahkan MU lawan Liga 1 All Star. Belum tentu menang. Belum tentu menang. Apalagi lawan Tarkam. Di Paku Jaya kalah MU. Waduh. Udah ada kebobolan 2 kali. MU ketemu pemain Tuh. Tarkam bisa kayak gini, Pak. Ya, tendangan itu bisa dari jauh langsung masuk bisa, Pak. Gak jatuh loh. Nggak jatuh. Magic, Bro. Tarkam tuh penuh magic. Anjing terlalu hina saya di sini jadi fans MU. Oke, jadi intinya Liga Piala Presiden tahun ini akan sangat menarik ya. Jelas banget. Karena banyak sekali aspek untuk kita harus ngikutin, harus nonton dan untuk ngikuti sampai final karena dari entah dari format atau yang lain-lain tadi yang udah kita bahas kayak layak untuk kita ikutin gitu. Oh, layak banget. Kehadiran klub-klub dari luar negeri ini tuh yang sebenarnya menjadi salah satu daya magnet ya, atau daya tarik juga. Bagaimana klub-klub yang berpartisipasi juga sangat luar biasa. Jadi sudah sewajarnya kita datang atau menonton setidaknya dari layar kaca untuk gelaran Piala Presiden 2025 ini. Oke. Lumayan, Pak, buat studio di rumah nanti ya. Jangan properti nggak boleh sini. properti Itu sini juga ya. tadi. sorry. Iya. Oke, James. Yes. Untuk nutup ada ini nggak? Ada apa ya menurutmu untuk ajakan nonton Piala Presiden atau untuk para pecinta sepak bola Indonesia baiknya gimana nih untuk ngikutin Piala Presiden tahun ini? Oke. Habib, silakan Bib. Kan udah. Saya udah. Oh, tadi udah lah, Bib. Udah. Oke. Jangan lupa untuk menyaksikan Piala Presiden karena ini adalah ajang yang sangat-sangat prestisius untuk sepak bola Indonesia dan majulah sepak bola Indonesia. Guys, sangat tulus ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah nonton Sapa episode kali ini dan juga terima kasih untuk sponsor satu-satunya Furniture Loista yang sudah menyediakan set yang sangat langsung dipegang-pegang. Langsung dipegang. Sangat mewah ya. Sangat mewah ini. Semewah gelaran Piala Presiden 2020. Yes, keren. Itu dia. Thank you teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat James. Yes. Terima kasih buat Labir. Sampai Sama-sama, ketemu di konten-konten selanjutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa nonton terus Gibasport.
Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.